Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita bertanya pada diri kita, sudah berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? Maka masing-masing kita punya jawabannya. Jawabannya adalah berapa usia kita saat ini, sebanyak itu pula perjumpaan kita dengan Ramadan. Logikanya, semakin sering kita berjumpa Ramadan, semakin sering kita melaksanakan ibadah Ramadan, seharusnya kondisi keimanan kita semakin mantap, ibadah kita semakin tekun, dan akhlak kita semakin baik. Ibarat dalam sebuah turnamen olahraga, setiap kita akan memasuki gelanggang, tahapan pertandingan harus kita ikuti, tantangan berat harus kita hadapi, namun ada trofi yang disediakan bagi pemenang, yakni la'allakum tattaqun. Karena ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Maka jika setelah Ramadan ini berlalu, tidak ada perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik, iman kita biasa-biasa saja, ibadah kita tidak ada peningkatan, akhlak kita tidak semakin baik, itu berarti puasa kita belum sukses. Ada yang salah dengan puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah cukup seseorang berpuasa itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Jawabnya tidak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya menerangkan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa, yaitu saumul awam, saumul khusus, saumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan anak tangga, dan setiap muslim berusaha untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan pertama, puasanya orang awam, orang kebanyakan. Puasanya orang awam adalah puasanya seseorang yang hanya sekedar menahan untuk tidak makan dan minum, serta menjaga kemaluannya dari godaan syahwat. Tingkatan puasa seperti ini menurut Imam Al-Ghazali termasuk tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena ia puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi dia tidak bisa menjaga anggota badannya dari melakukan kemaksiatan dan dosa. Mulutnya tetap berkata kotor, matanya tetap memandang hal-hal yang diharamkan, telinganya tetap dipergunakan untuk mendengarkan kata-kata yang tercela, kaki dan tangannya dipergunakan untuk maksiat, hatinya kotor, penuh hasad, dengki, dan dendam. Model puasa yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Tingkatan kedua, puasanya orang khusus, yaitu puasanya seseorang yang tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya, tapi juga dia mampu menahan pendengarannya, pandangan matanya, ucapan dan gerakan tangan dan kakinya, juga menahan hatinya dari segala macam perbuatan dosa. Dan hatinya senantiasa diliputi rasa khauf dan raja, rasa takut jika puasanya sia-sia, dan penuh harap kepada Allah agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya orang yang berada pada tingkatan ini disebut dengan puasanya para sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Tingkatan ketiga, puasanya orang khususil khusus, yaitu puasanya orang yang di samping menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, namun ia mampu menjaga anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan salah dan dosa, juga mampu menjaga hati dari segala keinginan dunia yang hina, serta mencegah diri dari memikirkan segala sesuatu selain memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa khususil khusus ini adalah puasanya para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Jika kita bertanya, berada pada tingkatan mana puasa kita? Masing-masing kita punya jawabannya. Namun ketika kita bertanya, ingin berada pada tingkatan mana puasa kita? Jawabannya, sulit untuk kita berada pada tingkatan puasanya para nabi, siddiqin, dan muqarrabin, karena kita manusia biasa yang masih selalu memikirkan urusan dunia. Tapi juga kita tidak ingin berada pada tingkatan puasanya orang awam yang mengakibatkan puasanya sia-sia. Tentu kita berharap puasa kita berada pada tingkatan puasanya orang-orang khusus, yaitu masuk dalam golongan puasanya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.